Perkenalkan, nama saya Naomi Sri Rezeki Haryanja, NPM 1901010240. Di sini saya akan menjelaskan penilaian pembelajaran bahasa Indonesia di SD kelas rendah. Pengertian penilaian dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Dalam penilaian pembelajaran bahasa Indonesia, penilaian yang dilakukan harus meliputi penilaian hasil belajar bahasa Indonesia dan penilaian proses belajar bahasa Indonesia. Penilaian hasil belajar bahasa Indonesia dapat diperoleh dengan menggunakan evaluasi berupa tes dan non-tes. Alat tes berupa soal-soal dan alat non-tes berupa tugas-tugas yang diberikan. Penilaian dalam pembelajaran bahasa Indonesia sama dengan penilaian dalam mata pelajaran lain, yaitu meliputi 3 ruang lingkup. 1. Penilaian program pengajaran atau penilaian terhadap tujuan, isi program, dan strategi pengajaran. Kedua, penilaian proses pengajaran atau kesesuaian antara rencana dan PBM. Ketiga, penilaian hasil pengajaran atau penguasaan terhadap tujuan yang direncanakan. Materi ini difokuskan pada lingkup penilaian proses dan hasil pembelajaran bahasa Indonesia. Tujuan penilaian menurut Sugiono tahun 2005 adalah untuk memberikan informasi yang dapat digunakan membina kegiatan belajar mengajar lebih lanjut. Informasi yang dapat digunakan oleh guru untuk mengetahui tingkat kemampuan siswa, yaitu memberikan motivasi belajar siswa, menginformasikan kemauannya agar terangsang untuk melakukan usaha perbaikan, memberi informasi tentang semua aspek kemajuan siswa, memberi bimbingan yang tepat untuk memilih sekolah atau jabatan sesuai dengan keterampilan, minat, dan kemampuannya. Prinsip-prinsip dalam penilaian. Untuk dapat melaksanakan penilaian pembelajaran bahasa Indonesia dengan baik dan benar, perlu juga diketahui prinsipnya, yaitu 1. Menyeluruh, artinya penilaian menyangkut seluruh aspek yang dimiliki siswa. Berkesinambungan, artinya penilaian dilakukan secara berencana, bertahap, dan terus-menerus. Bermakna, artinya hasil penilaian itu harus bermakna, baik ditinjau dari segi guru, siswa, maupun program pengajaran. Berorientasi pada tujuan, artinya evaluasi disusun dan disesuaikan dengan tujuan pengajaran bahasa Indonesia. Objektif, artinya penilaian harus menghindarkan diri dari unsur-unsur yang bersifat subjektif. Terbuka, artinya hasil penilaian dapat diketahui oleh semua pihak. Kesesuaian, artinya evaluasi harus sesuai dengan pendekatan kegiatan belajar berbahasa Indonesia. Bersifat mendidik, artinya hasil penilaian dapat digunakan untuk membimbing dan memberi dorongan kepada siswa untuk lebih meningkatkan prestasi belajarnya di sekolah. Teknik penilaian dalam pembelajaran bahasa Indonesia terbagi atas 2 macam, yaitu 1. Teknik tes dalam penilaian pembelajaran bahasa Indonesia SD. 2. Teknik non-tes dalam penilaian pembelajaran bahasa Indonesia SD. Langkah-langkah kegiatan evaluasi dinyatakan alwi tahun 2005. Handouts desain instruksional. Langkah pokok kegiatan evaluasi hasil belajar penilaian meliputi sebagai berikut. Menyusun rencana penilaian, yaitu merumuskan tujuan penilaian sesuai dengan kompetensi yang ingin dicapai dan indikator. Menetapkan ranah yang akan dievaluasi, kognitif, afektif, dan psikomotor. Menentukan teknik penilaian, tes atau non-tes. Menentukan bentuknya, objektif atau esai. Menyusun alat pengukuran dan penilaian. Menentukan tolak ukur, norma atau kriteria penilaian. Menentukan frekuensi kegiatan penilaian. Menghimpun data, yaitu melaksanakan pengukuran dan penilaian melalui tes, wawancara, atau dengan cara lain. Melakukan verifikasi atau penelitian data untuk menyaring data atau memisahkan data yang baik dan data yang kurang baik. Mengolah dan menganalisis data, yaitu memberi makna terhadap data yang sudah diperoleh, dapat dilakukan menggunakan statistik atau tidak. Menginterpretasi dan menyimpulkan data yang sudah dianalisis. Data hasil evaluasi yang sudah disusun, diatur, diolah, dianalisis, dan disimpulkan sehingga diketahui maknanya.
Selanjutnya, guru atau evaluator dapat menentukan kebijakan yang akan ditempuh siswa, lulus atau tidak lulus, naik atau tidak naik kelas, perlu remedi atau pengayaan, dan peringkat siswa. Sekianlah hasil presentasi saya pada hari ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih.